Satu malam bersama gadis. Bab 099. Astaga, sudah aku duga jika mereka yang mengajarkanmu menjadi nakal seperti ini. Ucap Stefano. Maaf, apa begitu sakit? Tanya Aura. Sangat. Dan kau harus dihukum karena sudah membuatku kesakitan. Ucap Stefano lalu menggendong Aura dan membawanya naik ke atas ranjang. Hei, apa yang mau kau lakukan? Tanya Aura. Melakukan hal yang sejak tadi seharusnya aku lakukan padamu, kau sudah nakal. Dan kau harus dihukum. Ucap Stefano, lalu ia mengungkung tubuh kecil itu dengan tubuh tegap miliknya. Aura menyerahkan diri pada Stefano yang membangkitkan semangat mendalam di dalam hatinya. Setiap sentuhan Stefano seolah membawa Aura ke puncak kebahagiaan yang tak tertandingi, dan membuatnya bergelora dalam emosi yang membara. Mereka tenggelam dalam permainan asmara yang tiada henti, menjelajahi lika-liku kisah panas yang menyatukan dua jiwa dalam genggaman gairah yang menggebu. Setiap malam menjadi saksi bisu dari pertemuan rahasia mereka, semesta seakan ikut merasakan getaran asmara yang membius kedua insan tersebut. Di malam yang sama tapi di tempat yang berbeda, sepasang suami istri tengah saling berdiam diri. Terasa banyak kehampaan yang mereka rasakan. Amara merasa semakin yakin akan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Amara yakin jika Valdi tidak ingin menyentuhnya karena ia telah mempunyai wanita simpanan lain yang mungkin memberikan kepuasan baginya di luar sana. Dan sialnya Amara malah memikirkan jika wanita yang menjadi pemuas nafsu suaminya itu adalah Aura, istri dari Stefano. Padahal saat ini yang tengah Valdi dipikirkan adalah bagaimana caranya ia mengatakan kepada Aura, jika ia adalah ayah kandungnya. Valdi ingin sekali jika Aura mengetahui ia adalah ayah kandung dari dirinya. Valdi ingin jika Aura menyayanginya layaknya seorang putri kepada ayahnya. Valdi begitu merindukan sosok dari putri kandungnya. Itu. Andaikan ia tidak takut pada konsekuensi yang akan ia hadapi nanti, mungkin Valdi sudah mengatakannya dari dulu kepada Aura jika ia adalah ayah biologisnya. Sayangnya Valdi takut jika Amara marah besar jika mengetahui apa yang telah dilakukan di belakangnya di masa lalu. Pengkhianatan yang bahkan menghasilkan seorang anak, Amara jelas pasti akan kecewa dan juga sakit hati meskipun pada kenyataannya Kejora telah meninggal. Tapi tetap saja luka itu akan menganga di hatinya. Di mana ia harus membayangkan suaminya telah melakukan hal yang tidak pantas bersama wanita lain hingga menghasilkan seorang anak. 31. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Batin Valdi. Kau sudah berani mengkhianatku? Lihat saja aku akan membuat perhitungan denganmu. Gumam Amara dalam hati. Keesokan paginya, Stefano langsung datang menemui Aira di tempatnya bekerja. La ingin bertanya padanya apa ia yang telah mengirimkan pesan itu pada Stefano, dan berharap jika hubungannya dengan Aura kandas. Jika memang benar Aira yang telah melakukannya, maka Stefano tidak akan pernah memaafkan Aira. Aira, panggil Stefano. Ia datang dengan wajah yang tak bersahabat saat menemui wanita yang dulu pernah mengajarnya itu. Stefano, kau. Apa yang kau lakukan? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa kau belum puas dengan kejahatanmu? Apa setelah rumah tanggamu hancur, kau juga ingin rumah tanggaku juga hancur? Apa begitu maumu? Hardik Stefano tanpa bertanya terlebih dahulu, dan langsung memberondong Aira dengan pertanyaan yang bahkan ia tak tahu apa jawabannya. Apa yang kau bicarakan? Tanya Aira tidak mengerti. Jangan pura-pura. Sentak Stefano. Hei anak angkat. Jangan ganggu asistenku. 32. Stefano pun melepaskan tangan Aira dengan sedikit menyentaknya, membuat Raihan sebal dengan sikap Stefano yang menurutnya sangat tidak pantas bersikap seperti itu pada perempuan. Bagaimanapun ia merasa marah dan kesal,
seorang pria tidak dibenarkan bersikap kasar pada seorang perempuan. Memangnya kenapa kalau aku anak angkat, ayahmu juga anak angkat? Jawab Stefano tak kalah sebal pada Raihan. Pergi kau, dan jangan ganggu asistenku. Ucap Raihan mendekati Stefano dan Aira sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Ia tidak berminat menjawab ucapan Stefano yang mengejek ayahnya anak angkat, karena itu memang benar. Aku masih ada urusan dengannya. Jawab Stefano. Tapi ini jam kerja, selesaikan masalahmu nanti. Raihan menarik tangan Aira ke belakang punggungnya. Tidak bisa, aku ingin selesaikan masalah ini dengannya sekarang. Stefano bersikukuh ingin bicara dengan Aira. Ia ingin memberikan pelajaran jika memang benar Aira yang mengirimkan pesan itu, hanya untuk membuat hubungan Stefano dan juga Aura menjadi berantakan. Raihan memijat kepalanya yang mendadak pusing, itu karena pagi-pagi ia sudah disuguhkan dengan masalah yang ia sendiri tidak tahu apa itu. Hei Iron Man, kau membuat masalah apa dengannya? Tanya Raihan. Aira yang memang merasa tidak memiliki masalah dengan Stefano hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, aku tidak punya masalah apa-apa dengannya. Jawab Aira. Jangan bohong. Kau yang sudah mengirimkan pesan itu padaku kan? Tanya Stefano. Pesan apa? Tanya Aira. Pesan yang mengatakan jika Aura tengah berselingkuh. Apa? Untuk apa aku mengirimkan pesan receh seperti itu? Jawab Aira yang jadi kesal karena tuduhan Stefano padanya. Jika ia ada perlu dengan Aura, maka ia akan langsung mengirimkan pesan pada Aura bukan pada Stefano. Lagi pula apa untungnya, Aira mengirimkan pesan itu pada Stefano, pikir Aira. Agar aku dan Aura bercerai, memangnya apa lagi? Ujar Stefano. Oh ya ampun, kau sudah menuduhku tanpa bukti yang jelas. Memangnya untuk apa aku menghancurkan hubungan kalian berdua, tidak ada untungnya untukku. Jangan pernah kau berpikir jika aku ingin menghancurkan hubunganmu, karena aku masih mencintaimu. Aku tidak seperti itu. Aira membantah semua tuduhan Stefano yang salah, dulu ia memang jahat, tapi saat ini ia sudah berubah. Aira sudah menyadari semua kesalahannya, kesalahan yang selalu memaksakan egonya hanya demi kebahagiaannya. Tapi bukankah dulu kau pernah melakukannya? Ucap Stefano sinis. Aira meneteskan air matanya, ia sungguh sakit hati dengan tuduhan Stefano padanya. Dulu aku memang seperti itu, aku tahu jika dulu aku egois dan tidak memikirkan orang lain. Tapi sekarang aku sudah mencoba untuk berubah, aku ingin berubah menjadi lebih baik. Ucap Aira, ia tak kuasa menahan air mata yang terus saja mengalir membasahi wajahnya. Akhir-akhir ini ia merasa jika ia sangat cengeng, dan mudah sekali menangis. Jangan karena aku adalah seorang janda, dan kau berpikir aku akan dengan begitu murahan akan menggodamu. Hidupku sudah hancur karena keegoisanku, kurang apalagi penderitaan yang aku dan Kelu Stefanoku alami. Tidakkah sedikit saja kau merasa jika selama ini aku tidak pernah menampakkan diri lagi di 33 hadapan kalian? Itu karena aku ingin mengubah hidupku dan mengubah masa laluku yang buruk. Aku ingin membuka lembaran baru lagi hidupku dan memperbaiki semuanya. Aira mengusap kasar pipinya, ia benci memperlihatkan kelemahannya seperti ini. Ia benci ada orang lain yang melihatnya menangis. Tapi sungguh, tuduhan Stefano memang sangat melukai hati dan juga perasaannya. Stefano terdiam dan mencoba merasakan apa yang saat ini Aira rasakan. Ia seperti melihat bayangan masa lalunya di mata Aira. Ia melihat begitu banyak luka dan penyesalan di sana. Apakah Aira merasakan apa yang dulu ia rasakan? Hidup dengan penuh luka dan ingin berubah menjadi lebih baik untuk menutupi kesalahannya di masa lalu. Aira, panggil Stefano.
Aku jika dulu aku sangat jahat, hati yang terluka membuatku ingin semua orang merasakan sakit yang aku rasakan. Tapi itu dulu, sekarang aku tidak begitu. Andaikan aku bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat aku menebus kesalahanku pada kalian semua, maka sudah pasti akan aku lakukan. Ucapnya lagi. Stefano menghela nafas panjang, ia jadi merasa bersalah pada Aira. Melihat Aira menangis seperti itu hatinya pun ikut terluka. Stefano tahu bagaimana rasanya hidup dalam kubangan masa lalu yang menyakitkan. Rasanya sangat perih. Stefano mencoba untuk mendekati Aira pun untuk meminta maaf padanya, tapi tubuhnya didorong oleh Rayhan. Pergilah, kau sudah mendapatkan jawabannya. Seharusnya kau tidak bertindak bodoh dengan menuduh orang tanpa bukti. Kau bukan anak kecil, sebaiknya kau selidiki dulu sebelum kau melangkah. Ucap Rayhan, ia langsung pergi meninggalkan Stefano dan membawa Aira bersamanya. Bagaimanapun jahatnya Valdi, tapi kejahatan yang dimiliki oleh ayahnya itu sama sekali tidak menurun padanya. Rayhan tetap seorang pria baik yang tega dan paling bisa melihat seorang wanita menangis. Sambil menunduk Aira terus menangis, dan sesekali menghapus air matanya yang turun tanpa permisi. Tangan mungilnya dalam genggaman Rayhan, yang sedang menuntunnya dan membawanya pergi menjauh dari Stefano. Saat akan masuk ke dalam ruangannya, ia berpapasan dengan Valdi. Rayhan langsung menyembunyikan tubuh kecil yang sedang menangis itu di belakang tubuhnya. Ia takut jika Valdi akan membuatnya malah tambah bersedih, di mana yang Rayhan tahu jika Valdi sangat tidak menyukai Aira karena ia adalah anak dari Marvin. Kenapa anak itu? Tanya Valdi, matanya terus menatap ke arah punggung Rayhan untuk melihat Aira. Sepertinya papanya yang minus akhlak ini ingin menyemburkan lahar panasnya pada Aira. Tadi aku tidak sengaja membuatnya menangis. Aku ingin membawanya ke ruanganku agar tidak ada yang melihat Ironman ini menangis. Reputasiku sebagai bos yang baik hati akan hancur nanti. Bohong Rayhan, ia sengaja tidak mengatakan hal yang sebenarnya karena ia tidak mau Valdi ikut campur, apalagi ada Stefano yang terlibat. Ia tidak mau lagi ada masalah di antara Kelu Stefano Bahi gara-gara perselisihan sesama anak angkat. Valdi melihat sejenak pada Aira, lalu ia pun pergi tanpa bertanya lagi. Baginya melihat Aira menangis seperti ini sudah menjadi pemandangan yang membahagiakan untuknya. Karena yang Valdi lihat saat Aira menangis adalah bayangan dulu Aura pun sering seperti itu. Karena perbuatan Marvin. Ia terlihat begitu sinis saat melihat ke arah Aira, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Ia puas melihat Aira terluka hatinya. Rayhan pun kembali berjalan dan langsung membawa Aira masuk dan membawanya duduk. Wanita muda yang saat ini sudah menjadi janda Damian itu, terus menangis terisak. Membuat Rayhan tidak tega melihatnya. Ironman, jangan menangis lagi. Aku sudah bilang padamu jika aku tidak bisa membujuk perempuan untuk 34. Tidak bersedih. Jadi, sekarang berhentilah menangis, jangan dengarkan tuyul itu. Dia juga mantan anak manja, sama sepertimu. Ucap Rayhan. Apa aku terlihat sangat buruk? Tanya Aira. Rayhan terdiam sebentar, lalu ia pun menganggukkan kepalanya. Iya. Kau jelek sekali. Sudah pendek cengeng pula. Wajahmu terlihat sangat kacau, wajahmu merah, hidungmu merah, matamu juga merah. Astaga, kau jelek sekali. Ucap Rayhan geleng-geleng kepala saat melihat Aira yang sangat kacau. Bukan itu maksudku. Astaga, bicara dengan Rayhan malah membuat Aira terserang serangan ginjal. Yang Aira maksud adalah apa sikap Aira terlihat begitu buruk, bukan bertanya tentang wajahnya apalagi tinggi badannya.